Oke, selamat datang semuanya. Kali ini kita akan membedah sebuah buku yang berjudul Seruan Menuju Islam, karya Ahmed Mahmud. Buku ini tuh mencoba menjawab satu pertanyaan yang sangat mendasar bagi banyak muslim di zaman sekarang. Dan pertanyaan inilah yang jadi inti dari seluruh argumen penulisnya. Nah, ini dia pertanyaannya. Gimana nasib sebuah sistem keyakinan yang selama ratusan tahun punya negara politiknya sendiri, yaitu kekhalifahan, tapi tiba-tiba negara itu lenyap? Seluruh isi buku ini sebenarnya adalah jawaban si penulis atas sebuah anomali sejarah ini, yaitu hidup di zaman tanpa negara Islam. Oke, kita masuk ke premis utamanya. Menurut si penulis, kondisi tanpa khalifah seperti sekarang ini adalah sebuah keadaan yang tidak alami, dan kondisi ini mengubah segalanya. Ini bukan cuma soal perubahan politik loh, menurut dia ini mengubah fokus dari kewajiban beragama itu sendiri. Nah, ini yang menarik banget. Coba lihat pergeseran fokusnya. Dalam keadaan alami, waktu negara masih ada, dakwah itu ya isinya kayak amar ma'ruf nahi mungkar atau ngajak orang masuk Islam. Tapi di keadaan tidak alami kayak sekarang, penulis berpendapat semua itu jadi nomor dua. Prioritas utamanya cuma satu, bekerja untuk mendirikan kembali negara itu. Fokusnya geser total ke tujuan politik. Terus, gimana ketiadaan negara ini mengubah kewajiban kita sebagai individu? Nah, menurut penulis, ini mengubah sifat kewajiban itu secara fundamental. Coba kita lihat gimana caranya. Penulis ini membangun argumennya di atas satu konsep kunci dalam Islam, yaitu fardu kifayah atau kewajiban kolektif. Ini tuh tugas yang dibebankan ke seluruh komunitas. Kalau ada beberapa orang yang ngerjain, yang lain jadi bebas dari kewajiban itu. Tapi kalau nggak ada satupun yang ngerjain, seluruh komunitas dianggap berdosa. Slide ini ngejelasin bedanya dengan gamblang. Fardu ain itu sifatnya personal, sholat 5 waktu, puasa, itu kan urusan kita masing-masing, nggak bisa diwakilin. Sementara fardu kifayah itu komunal, contohnya bangun rumah sakit. Selama ada yang bangun, kewajiban komunitas gugur. Nah, pembedaan ini penting banget buat ngerti argumen berikutnya. Jadi, ini dia poin krusialnya. Penulis berargumen kalau mendirikan negara Islam itu adalah fardu kifayah yang paling tinggi. Nah, karena kewajiban kolektif ini sekarang nggak terpenuhi, negaranya kan nggak ada. Statusnya jadi berubah. Kegagalan kolektif ini mengubahnya jadi fardu ain, sebuah kewajiban pribadi yang mendesak dan mengikat setiap muslim, sama wajibnya kayak sholat atau puasa. Oke, kalau tujuannya adalah mendirikan negara, dan itu sekarang jadi kewajiban individu, terus gimana caranya? Nah, penulis mengklaim cuma ada satu metode yang benar, yang katanya udah ditetapkan oleh Tuhan untuk mencapai tujuan itu. Di sini, penulis membuat perbedaan yang sangat penting antara thoriqoh atau metode dengan uslub atau taktik. Baginya, thoriqoh itu gak bisa dinego. Itu bagian dari hukum agama, diambil langsung dari contoh Nabi. Sedangkan uslub itu fleksibel. Mau pakai internet, media sosial, atau nyebar pamflet, itu semua taktik. Tapi metode dasarnya, menurut dia, sudah final. Dan inilah 3 tahap yang diajukan oleh penulis. Jadi, ini bukan seruan untuk langsung angkat senjata ya. Sebaliknya, ini adalah strategi politik dan intelektual yang bertahap. Mulai dari membentuk kelompok inti yang solid, lalu bergerak untuk merebut hati dan pikiran publik. Dan, baru setelah fondasinya kuat, mencari dukungan praktis dari orang-orang yang punya kuasa untuk mengambil alih pemerintahan. Oke, kita lanjut. Penulis juga menghabiskan banyak waktu untuk menjelaskan kenapa, menurut dia, pendekatan-pendekatan lain yang umum dilakukan itu pada dasarnya keliru dan pasti akan gagal. Dari sudut pandang penulis, semua pendekatan ini salah sasaran. Entah itu karena mereka melupakan tujuan utamanya, yaitu negara, atau karena mereka melanggar thoriqoh yang sudah ditetapkan. Jadi, ikut pemilu, melakukan reformasi sedikit demi sedikit, atau cuma fokus jadi orang soleh sendirian, semua itu, menurut dia, adalah penyimpangan dari satu-satunya tugas yang benar-benar penting. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir dan mungkin yang paling penting. Kenapa sih negara ini jadi pusat dari segalanya? Kenapa nggak cukup hanya menjadi muslim yang baik secara individu? Jawaban penulis sebenarnya cukup lugas. Tanpa negara, banyak sekali hukum Islam. Mulai dari hukum pidana, aturan ekonomi, sampai kebijakan luar negeri, itu semua nggak bisa diterapkan. Aturan-aturan itu memang dirancang untuk dijalankan oleh sebuah negara. Jadi tanpa negara, aturan-aturan itu ya cuma jadi tulisan di atas kertas, nggak aktif. Kutipan dari pemikiran Islam klasik ini, yang dipakai oleh si penulis, benar-benar merangkum semuanya dengan sempurna. Ini bukan lagi soal politik semata, ini soal menjaga agama itu sendiri. Dalam pandangan ini, negara bukan cuma menerapkan hukum, tapi negara adalah sang penjaga yang melindungi fondasi iman agar tidak terkikis dan hilang.
Dengan memahami perspektif ini, seperti yang dijabarkan dalam Seruan Menuju Islam, kita jadi bisa melihat salah satu pendorong ideologis yang kuat dalam geopolitik modern. Dan ini meninggalkan kita dengan sebuah perenungan. Apa konsekuensinya ketika keyakinan dan kenegaraan dihubungkan secara begitu erat? Dan apa artinya ketika kewajiban agama tertinggi justru didefinisikan sebagai sebuah proyek politik?